Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil waliyil ghaffar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar, wasiril asrar, wa tiryagil akhyar, wa miftahil babil yasar, Sayyidina Muhammadin Nabiyil Mustafal Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Inna Allah Ta'ala yanzuru ila suwarikum wa ila ajsadikum walakin yanzuru qulubikum. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana kullal 'ilmi bi barakati syuyukhina fil 'awalimi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kata-kata keta'ziman wal ikraman ulun Tuhan. Yang pertama sekali kepada imam kampung dan kepada Pak Haji dan kepada perangkat-perangkat masjid yang mungkin tak sebut satu persatu. Dan umumnya kepada seluruh masyarakat muslimin dan jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan yang sangat mulia rayanya, teman-teman dan di hadapan tunggu-tunggu dan umi-umi Bandung, tujuannya yaitu kaulan kaji umatan yang tadi disampaikan oleh guna-guna yang terdahulu. Hadirin sedang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercantum di dalam hadis matan arba'in bertepatan hadis yang ke-6, yang mana sunan nabkan Rasulullah ala inna fil jasadi mudghah. Betul boleh kitanya yang mana di dalam tubuh anggota kitanya na segumpal yang namanya mudghah, yaitu asal. Idza saluhat jasad kullu. Apabila agak asal tersebut, maka akan gan pula seluruh anggota tubuh kitanya. Wa idza fasada, dan apabila buruk asal tersebut, maka akan buruk pula seluruh anggota tubuh kitanya. Wa hiya qalbu. Yang dimaksud dengan asal di sini yaitu hati. Maka baknya ke kesempatan bak bulan Ramadannya ke lagi tanya harus terjaga yang namanya hati, karena mandu-mandu aktivitas mandu di wong hati, maka tak pegang benar. Karena mulia ditamsilankan bagaikan motor, artinya ditamsilankan bagaikan supir. Artian kata pun, punya supir wadah kebak motor dengan otomatis urang-urang ikut muka. Orang ikut muka. Menasih hati, punya hana dan terjaga hati, maka mandu pun akan terbawa kepada anggota kitanya, baik itu jaro, agi dan lain sebagainya. Bahkan karena dalam hati ke ditubit sifat dengki, ria, takabur, sombong, angkuh, cinta, rindu dan lain sebagainya, mandu ditubit ke hati. Maka ada ke yang sangat-sangat yang mesti terjaga. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala neken dalam satu hadis, innallaha ta'ala yanzuru ila ajsadikum. Le Allah Subhanahu wa taala hana giak kalian kepada tubuh kitanya. Baik tubuh kitanya ada kala pijun, raya, tembun dan lain sebagainya, hana kalian. Wala suwarikum, dan le Allah Subhanahu wa taala pun hana giak kalian kepada rupa kitanya. Baik kitanya lagak, ganteng dan sebagainya, hana giak kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi le Allah Subhanahu wa taala giak kalian umat dengan yaitu hati. Bahkan dalam satu hadis sungguh yang mana nepegah
salasun lam taslam min hadhil ummah. Nal heboh perkara yang mana dengan sebab heboh perkaranya han selamat getanya umat. Kemanta heboh perkaranya. Yang pertama abdanu, dugaan. Wal hasadu, hasad, dengki. Wal riyaratu, yaitu firasat, yaitu pertanda. Ban heboh perkara yang ditubit yaitu tadi. Dengki, dugaan, yaitu hasad, mandu-mandu ditubit tadi. Sehingga nasambung hadis Rasulullah, ala unabbiikum bil makhriji minha, pukah legata ingin lumbi solusi daripada heboh perkaranya. Nyanakeun le Rasulullah para sahabat agar lewat roh gebet terjerumus kepada neraka gara-gara hebohnya. Nekeun le para sahabat, qalu ambina ya Rasulullah, nepegah ya Rasulullah agar kamu terjerumus dengan sebab heboh perkaranya, dengan sebab heboh golongannya kamu terjerumus dalam neraka. Kemantah dah nekeun le Rasulullah, wa idza hasadta wa idza dhananta, apabila legata kamu menduga kepada sedera urang, adakala legata kamu menduga kepada sesuatu, jalan solusi Nabi Rasulullah, fala tuhaqqiq, baik kata pastikan dugaan tersebut. Nyan solusi Pak Nabi. Teman kiban mukum daripada hadis yang mana adhannu fala tuhaqqiq, baik kata pastikan, yang artinya ditafsirkan oleh Syekh Nasrun di dalam kitab Tanbihul Ghafilin kiban deman, yaitu idza hasadta muslimina hasad mughni, apabila legata menduga kepada muslimin yang lainnya dengan dugaan yang buruk, fala taj'al zalika haqiqatan, baik kata jadikan dugaan tersebut sebagai hakikat, sebagai kepastian. Malam taralil bil muayyanah, segolom legata kalian dengan mata kepala. Yang artian kata apa? Segolom legatanya tak kalian but sidra urang, baik tak pegah pak gop yang mana gop kali but bro. Karena boleh jadi bila mana seandainya salah yang tersampaikan pak orang lain, maka dengan sebabnya ke legatanya terjerumus dalam neraka. Namun legatanya jino keadaan biasa, iban biasa. Di saat legatanya tawid wid bak jalan kampung, tawid wid bak jalan kota, tak kalian sabuh rumah yang raya, tak pegah bangun. Hai, jika kalian le rumahnya, nyan pasti rumah toki sabe. Jika lengan, hai pergi kata punya rumah toki sabe. Hai, kipan hana ada tepu. Tak kalian urangnya butan, kerjaan, saputan, tapi rumah raya. Nyan, di kalian tan pegah tak galak. Nyan ke orang urang yang han akan tak mengelam syurga dengan sebab perkara yang lainnya. Maka solusi Nabi ni pegah, fala tuhaqqiq, apabila tak kalian sabah rumah kau, tak pegah lebat kau. Belasan lagi baru kita pegah pak kau. Kali tak kalian but urang nyan okey sabe, nyan baru kita pegah. Nyan yang pertama. Kemudian yang kedua hasad itu dengki. Nyan bila mana lagi tanya katimah rasa dengki dalam hati itu, solusi Pak Nabi yaitu wala tabghi, yaitu baik berakal. Bila mana lagi tanya katimah rasa dengki, solusi Pak Nabi yaitu bertanya baik berakal. Namun pudra makna dengki di dalam kitab tasawuf dipegah, walaupun pengertian sama dengan lafaz yang berbeda-beda, yang mana dengkinya adalah tamani zawalin ni'mati li ghairi, yaitu dah cita-citakan untuk tak begadah nikmat yang nampak urangnya begadah. Nyan dengki.
Dan cita-citakan nikmat yang nabak urungan berada yang dengki. Goblo motor, tajuk labang, tatok. Supaya kau berbeza mengi motor. Yang ke sifat dengki. Yang namun bila mana sifat dengki yang ke terjerumus kepada diri draw ke hana tasat tarik sifat yang mandang na nyan persih tak dengku lagi tanyo na saboh celeng yang mana dalam celeng tersebut tanpa ada dasari na tikoting di dalam ya, na tikoting yang ubunnya na tikoting dalam. Jadi oban kana tikoting di dalam katanya kan tikotingnya hana tak kalian dalam celengan. Jadi dalam siuro tadi 2 ribe. Tetapi sehingga bak wadai tanya tak perle pen tersebut taplah. Oban kata taplah ku tinggai. Putra tinggai. Tikoting. Sama dengan ku pen yang bunuh katanya kubah yang tujuannya untuk keperluan masa depan, tetapi alangkah ruginya dipayuh dan tikoting. Menasi sifat dengki bila mana dalam nak tubuh katanya. Amalan katanya malamnya, amalan katanya singa dan seterusnya dalam penuh dalam bulan Ramadan ya. Tarawih penuh, sedekah bina, puasa bina. Bila mana na sifat dengkinya dalam hati itu, maka baik ku harap sehingga pihak tak lagi tak momo sehingga di yaumil akhirat pada ibadat yang lumpuh di 2020 nya. Pada anak-anak ku harap. Yang kedua, yaitu solusi bak Nabi apabila lagi tanyakan sifat dengkinya. Solusi bak Nabi yaitu wala tabghi, baik berupakan. Kemudian yang kelima, wa idza tatayyarta, apabila lagi tanyakan kana timbul firasat. Punya firasat, punya bahasa ditanya yaitu pertanda. Ya, pertanda. Yang solusi bak Nabi ambikna wala tarji. Ya. Apabila lagi tanya kana firasat bunuh yaitu pertanda punya mangat tanda lagi tanya lagi yo. Bila mana nasi mata tanya megok-gok, jara tanya metetet, ada kala gigi tanya metetet, yang timbul bade itu nyo pasti nak pertanda buruk di situ. Nah, yang bila mana kan timbul rasa-rasa lagi kan, disuruh oleh Nabi yaitu buyuja aju walai tarji bek balik li. Karena apa kan? Karena bak sabah uronyan. Nah, uronyan kan sabah uronyan kan? Uronyan yang mana le urang jahiliyah desan niat tupin sabah rumah niat jak hoyak jak dia jak dalam salihu. Bak lebih dari rumah musuh binatang yang dalam tanah suji binatang ubud musuh mekek berarti batuan atau biasa ya. Yang dianggap lewat jahiliyah yang mana nyo pasti na pertanda buruk jadi hanas wahja. Ya, jadi hanas wahja. Ya, maka perkataannya ke bila mana lagi tanya na tak puput perkataan yang lagian na tak yakini perkataan lagian sama dengan dia tanya sama le orang jahiliyah. Bahkan lagi nyo mangat tanda kita nyo kampung dan ke kampungnya mana kampung lain lagi yang menyokana iklim nyo berhayu nyo pasti na orang meninggal nyan ke yang dimaksud sini bila mana kana perkataan lagian solusi bak Nabi wala biyuja aju dan bek yu balik ni biyu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangan jadi mudah-mudahan dengan nal hebah perkaranya guna agar lagi tanya ibadat yang kita tak kerjakan dalam puasanya benar terima basisi Allah Subhanahu wa taala bek tergolong lagi tanya bek na perkataan-perkataan yang hebohnya dalam diri kita. Yang pertama al-dhanu, yang kedua wal hasadu, yang kelima waqiyaratu. Yang pertama dugaan, yang kedua dengki, yang ketiga pertanda. Ya, heboh kan? Jadi yang pertama al-dhanu memang kita nyona dugaan, solusi bak Nabi
ambina intinya marilah sama-sama lagi tanya buat bulan Ramadannya tak jaga heboh perkaranya baik sampai antara sabung heboh perkaranya na buat diri kita karena bila mana na ban heboh perkara ada kala salah sabung daripada hebohnya na buat diri kita maka amalan yang kita tambul ada kala malamnya malam baru malam singa hingga malam seterusnya otomatis sia-sia. Hanya enoke yang Tuhan dapat sampaikan, lebih dan kurang dan lebih Tuhan lagi maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.